Halo semuanya, perkenalkan kami dari Sumber Sabar Agensi yang menangani program studi baru Teknik Pangan UAJY sebagai klien kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan dengan Teknik Pangan UAJY dengan Sumber Sabar sendiri. Yang pertama adalah, apa sih Teknik Pangan UAJY? Teknik Pangan UAJY merupakan program studi baru dari Fakultas Teknologi UAJY. Nah, Prodi Tekpang ini pun baru saja resmi dibuka pada tahun 2023. Nah, pembukaan pendaftaran mahasiswa baru ini akan dilakukan pada tahun ajaran 2023 dan 2024 mendatang. Oleh karena itu, Prodi Tekpan tuh sangat gencar-gencarnya dalam melakukan promosi dan menyebarkan awareness di masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dan hasil diskusi yang telah kami lakukan, kami akhirnya menemukan beberapa masalah, yaitu yang pertama, dikarenakan program studi baru, maka perlu ditingkatkan dari segi awareness dan masyarakat. Lalu yang kedua, promosi media sosial maupun digital yang perlu ditingkatkan agar lebih menarik dan tentu saja menjual. Lalu keberagaman konten dan template yang menurut kami masih terkesan monoton. Lalu dari beberapa problem tersebut, akhirnya kami memutuskan dua main problem, yaitu yang pertama, awareness dan branding yang masih kurang, lalu kurang luasnya channel promosi. Melihat dari beberapa problem tersebut, akhirnya kami memutuskan beberapa objektif. Yang pertama adalah tentu saja kami akan membuat konten yang menarik perhatian SMA atau SMK yang memiliki keinginan untuk belajar mengenai teknik pangan, dan tentu saja konten tersebut bertujuan agar mereka semua yang tertarik belajar teknik pangan memilih UAJY sebagai universitas pilihannya dengan membuat konten-konten promosi yang unik dan menarik. Lalu yang kedua, kami juga mencoba untuk membuat rancangan kerjasama dengan SMA atau SMK yang nantinya bisa memperluas jaringan UAJY dengan SMA atau SMK di dalam atau di luar Pulau Jawa. Kenapa kami memilih objektif tersebut? Karena yang pertama adalah konten yang unik dan menarik cenderung lebih mudah dilihat dan dinikmati oleh masyarakat, terutama dari para calon mahasiswa-mahasiswi. Yang kedua adalah memperluas jaringan informasi agar informasi yang ingin dicari tahu oleh masyarakat agar lebih mudah untuk diakses, dan tentu saja bertujuan untuk menarik calon-calon mahasiswa dari berbagai daerah. Oke, selanjutnya adalah what strategy we can do. Apa yang bisa kami lakukan dengan strategi yang telah kita buat. Kita bagi menjadi dua, yaitu konten digital dan konten konvensional, yang dimana masing-masing konten ini kita buat empat strategi yang dibagi dua jangka panjang dan dua jangka pendek. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai taktik. Setelah tadi membahas mengenai strategi, sekarang waktunya kita menurunkan strategi-strategi tersebut ke dalam taktik yang sudah dirancang oleh kelompok. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa di sini kami membagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, jangka pendek ini yang bisa diterapkan oleh klien mulai sekarang, dan kemarin juga sebenarnya sudah sempat diimplementasikan oleh klien yang nanti akan dijelaskan di akhir video. Nah, untuk kategori yang pertama di jangka pendek ini kami menaruh kategori branding, di mana dalam waktu dekat ini klien bisa mencoba untuk membrandingkan atau lebih gencar membrandingkan tentang apa itu Tekpang dan mengajak bagaimana mahasiswa bisa masuk dan tertarik. Yang pertama adalah penyediaan stok atau aset foto yang akan digunakan, karena di sini kami melihat bahwa Instagram klien, yaitu teknologi pangan, prodi teknologi pangan, itu masih sangat minim tentang aset-aset foto yang digunakan. Kebanyakan masih menggunakan ilustrasi dan juga grafis tanpa adanya aset foto yang nyata yang memperlihatkan bagaimana kondisi Tekpang saat ini di UAJY. Kemudian yang kedua yaitu tentang pembuatan konten awal. Nah, ini yang sebenarnya sudah diimplementasikan. Dan yang ketiga adalah penyelenggaraan kampanye dengan nama Grow with Tekpang. Di sini karena kami melihat bahwa karena teknologi pangan ini adalah prodi yang baru, maka perlu adanya kampanye yang gencar sebelum nanti PMB ini ditutup. Salah satu konten digital itu adalah tentang kampanye yang nantinya akan kami rancang untuk terus berlanjut.
di sepanjang bulan sampai PMB tutup nanti. Di sini menjelaskan tentang fasilitas, kemudian juga prospek kerja nantinya dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan klien. Kemudian yang kedua adalah jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang ini kami menaruh untuk kategori khusus awareness atau meningkatkan awareness masyarakat, meningkatkan awareness target audience yakni calon mahasiswa baru dan juga orang tua. Nah, yang pertama adalah pembuatan poster untuk ads di Facebook dan Instagram. Kenapa kami menaruh Facebook sebagai key channel? Karena di sini kami tidak hanya ingin menargetkan para calon mahasiswa baru, tetapi juga orang tua untuk dapat mengajak anaknya bergabung bersama teknologi pangan di UAJY. Nah, kemudian yang kedua yaitu bisa juga dengan memasang advertorial di media-media partner UAJY. Kemudian juga pembuatan konten plan yang tadi sudah sempat saya sebutkan juga. Nah, tapi pembuatan konten plan ini untuk sementara kita fokuskan menjadi 3 pilar konten terlebih dahulu. 3 pilarnya yaitu brand knowledge, bagaimana kita menyebarkan informasi tentang apa saja yang harus audiens tahu mengenai produk atau brand kita, yaitu Tekpang dan juga UAJY. Kemudian ada dari entertaining, bagaimana kita mengemas informasi dengan sifat yang lebih menghibur. Dan yang ketiga yaitu promotional, yang sifatnya lebih selling atau nantinya kami rancang juga dengan soft selling. Nah, kemudian yang keempat, untuk jangka panjang ini dan awareness itu kami juga tertarik untuk merancang bagaimana klien ini nanti bisa membuat aplikasi sederhana saja tentang resep ataupun produk-produk hasil olahan karya mahasiswa nantinya. Karena prodi ini sendiri adalah prodi teknologi pangan. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang content plan dan juga poster. Nah, tadi kan kami sudah sempat menjelaskan juga bahwa ada ads, ada content plan. Nah, maka di sini kami merancang untuk sebagai gambaran kasar saja kepada klien. Nah, bisa dilihat di sini kami merancang mockup content plan itu untuk 1 minggu saja, tetapi terdiri dari 3 pilar yang tadi sudah dijelaskan, yaitu brand knowledge, promotional, dan juga entertaining. Nah, untuk yang brand knowledge ini bisa dilihat itu ada konten mengenai kami namai dengan Kepang atau Kepoin Tekpang. Nah, kenapa episode 2? Karena sebenarnya kemarin kami sudah mengimplementasikan dan memproduksi untuk episode yang pertama, yaitu tentang pengenalan Tekpang dan juga prospek kerjanya seperti apa. Kemudian yang kedua itu promotional. Sifatnya soft selling. Di sini kami memberi nama konten yaitu Grow with Tekpang atau kampanye yang tadi sudah sempat saya jelaskan sebelumnya. Untuk konten kampanye ini itu kami rencanakan agar bisa klien implementasikan dalam beberapa bulan terakhir sebelum PMB ini tutup gitu. Jadi rutin ada terus. Nah, selain di post di Instagram dan juga TikTok dan juga Facebook, itu juga bagaimana nantinya klien bisa mempromosikannya lewat ads, karena ini sifatnya promosional, jadi harus lebih luas lagi promosinya. Oke, konten yang ketiga atau konten pilar yang ketiga itu terkait dengan entertaining. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk konten entertaining ini sendiri sifatnya bagaimana kita mengemas informasi dengan lebih menghibur begitu. Nah, ini ada salah satu konten yaitu judulnya kami beri dengan cooking session episode pertama. Nah, karena prodi ini sendiri itu kaitannya dengan pangan, bagaimana caranya mengolah pangan menggunakan teknologi, maka di sini sudah pasti berkaitan juga dengan makanan, resep dan lain sebagainya. Maka dari itu kami ingin mengangkat hal ini untuk menjadi konten menginformasi tapi juga sekaligus untuk menghibur begitu. Nah, kita lanjut ke bagian mockup poster dan juga aplikasi, di mana aplikasi ini adalah produk digital jangka panjang seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk poster ini sendiri merupakan mockup untuk produk digital jangka pendek yang sebenarnya bisa sudah mulai disebarkan dari sekarang oleh klien menggunakan ads, baik itu Facebook, Instagram maupun TikTok gitu. Nah, kemudian lanjut ke content proportion. Nah, content proportion ini adalah bagaimana kami ingin nantinya konten-konten digital itu mempunyai proporsi masing-masing. Nah, karena ini sendiri merupakan, karena Tekpang itu sendiri
masih baru, maka di sini yang kami highlight adalah bagian promotional. Bagaimana nantinya klien ini mempromosikan Tekpang lebih gencar lagi. Maka dari itu untuk konten yang sifatnya promotional itu lebih tinggi atau 50% pembagiannya dibandingkan brand knowledge dan juga entertainment. Nah, di sini juga kami sudah membagi berapa total konten yang bisa dihasilkan kira-kira per 2 minggu dan per bulan, kemudian nanti outputnya seperti apa saja. Nah, kenapa kami kemudian mengkategorisasikannya ke dalam jenis-jenis konten dan juga mengatur bagaimana proporsinya? Karena tentunya pada evaluasi nanti ataupun bagaimana caranya nanti si klien ini menilai keefektifan sebuah konten yang ada, itu perlu diketahui konten jenis apa saja yang naik dan konten jenis apa saja yang perlu dikurangi, sehingga dengan demikian dapat terjadi terus kemajuan dari segi promosi digital atau konten digital ini. Untuk selanjutnya berupa rancangan konvensional seperti yang sudah kami jabarkan tadi. Per rancangan kita buat 4 strategi, 2 jangka pendek dan 2 jangka panjang. Yang pertama ini jangka pendek, kita menekankan pada objektif komunikasinya berupa brand awareness, yang dimana yang pertama adalah kita memasang promosi berbentuk OOH atau out of home, yang bisa berupa baliho, pamflet, flyer yang dipasang di pinggir jalan dan sebagainya. Ini nanti implementasinya kita menampilkan poster PMB Tekpang UAJY dan apa yang bisa didapat ketika kita masuk Tekpang UAJY. Yang kedua adalah mengadakan lomba seputar makanan dan teknologi pangan yang ditargetkan khusus untuk calon mahasiswa, terutama untuk murid SMA dan SMK kelas 3. Selanjutnya yang jangka panjang, yang pertama adalah kita bekerja sama dengan EduTech. Dalam hal ini EduTech yang kita maksud adalah seperti bimbingan belajar, bisa online maupun offline. Nah, tujuan dari kita kerjasama ini supaya bimbingan online-nya ini bimbingan belajarnya ini bisa memberi pemahaman, memberi edukasi seputar kampus Universitas Atmajaya, terutama teknologi pangan. Dan yang kedua adalah kita melakukan kerjasama dengan SMA maupun SMK di dalam maupun di luar kota, di dalam maupun di luar kota Jawa. Nah, seperti kita tahu KKP telah melakukan strategi ini, tapi kelompok kami rasa ini belum masif dan belum banyak sekolah yang kita tuju. Jadi untuk jangka panjangnya strategi yang kami buat adalah mendatangi sekolah-sekolah bisa secara online maupun offline untuk memperkenalkan Universitas Atmajaya, terutama teknologi pangan. Oke, di lampiran berikut berupa mockup media konvensional yang kita gunakan. Ini ada poster yang telah diimplementasikan di OOH yang ditaruh di pinggir jalan. Ini implementasinya bisa digunakan di berbagai media seperti baliho dan flyer-flyer yang ada di jalan. Oke, penjelasan hasil implementasi. Ini konten yang telah kita buat berhasil diimplementasikan oleh Prodi Teknologi Pangan di dalam akun Instagramnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, strategi komunikasi yang kami buat ada digital dan konvensional. Tapi dalam kasus ini yang berhasil diimplementasikan baru yang digital, yang dimana kita membuat konten reels, 2 konten reels yang berhasil diupload di Instagram Tekpang UAJY. Nah, konten reelsnya itu berupa pengenalan tentang apa itu teknologi pangan dan fasilitas apa yang kita dapat ketika kita masuk teknologi pangan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Terima kasih. Sekian presentasi dari Sumber Sabar Agensi. Terima kasih.